والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأخذ جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده
ونصر عبده وأنس جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para sesepuh, para staf pengurus di lingkungan Pos Madaniyah yang kami hormati, Bapak Ustadz Taufik Sumintang yang kami hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat dan panjang umur, sehingga pada pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, walaupun dalam keadaan yang saat ini seluruh Indonesia atau negara di dunia ini mengalami musibah, yaitu COVID-19 atau virus corona. Namun karena kita di sini sebagai pengurus di lingkungan, alhamdulillah, karena mengadakan sholat Idul Fitri ini kita adakan dilaksanakan karena masih satu lingkungan, bukan karena ada dari orang atau di luar tempat tinggal kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa maklumat atau laporan untuk kegiatan di bulan Ramadan dan juga laporan pembangunan Mushola Al-Qomar. Memasukkan berupa uang sampai dengan tanggal 23 Mei untuk pembangunan mushola sebesar 165.721.122 rupiah. Adapun
pengeluaran untuk pembelian material dan sebagainya, yaitu sebesar 144.867.750 rupiah. Sisa saldo sampai saat ini sebesar 20.853.372 rupiah. Kemudian pemasukan infak keuangan berupa material yang langsung dari donatur kurang lebih 30 juta rupiah. Saya mendoakan kasih, kita doakan kepada para donatur yang memberikan bantuan kepada kita untuk pembangunan mushola. Semoga apa yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laporan masukan kotak amal di bulan Ramadan yaitu sebesar 121.200.000 rupiah. Ini pemasukan yang tidak kita sangka-sangka, ya. Kemudian laporan zakat fitrah di Mushola Al-Qamar, alhamdulillah pada tahun ini ya kita baru bisa melaksanakan atau mencoba melaksanakan. Karena apa? Yaitu untuk terutama kita memperhatikan di lingkungan kita sendiri, ya. Kalau kita mungkin keluar, ya, nah kita warga kita mungkin ya dia tahu yang nggak ada yang perhatiin gitu. Makanya kita mencoba mengadakan itu untuk di lingkungan kita. Dan untuk pemasukan zakat uang sebesar 2.645.000 rupiah. Untuk zakat beras sebanyak 82,5 kg. Ya, adapun pengeluaran zakat fitrah untuk di lingkungan kita di Komplek Rosmadia sebanyak 11 mustahik. Kemudian kita bagikan kepada RT 01 RW 08 sebanyak 8 mustahik. Kemudian RT 04 RW 07 sebanyak 9 mustahik. Kemudian RT 02 RW 07 sebanyak 8 mustahik. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk laporan kegiatan di pemasukan keuangan atau mushola dan zakat. Dan alhamdulillah dari mushola yang untuk pembangunan dana yang kita butuhkan sebesar sekitar 500-an juta, ya. Tapi kita sudah melihat yang tadi pengeluaran sampai 144 jutaan sudah berdiri, masih banyak yang kurang. Dan mudah-mudahan kepada donatur, bapak-bapak sekalian, warga Rosmadaniyah mungkin bisa membantu dari segi tenaga, doa dan dukungannya, dan mudah-mudahan juga bisa menggalang dana untuk keluar. Setelah lebaran ini mudah-mudahan ya keadaan mudah-mudahan kembali normal ekonomi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk bertindak selaku imam dan khatib yaitu Bapak Ustadz Taufik Sumintang dan Bilal yaitu Bapak Ihsan Kristanto. Kami segenap pengurus di lingkungan ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sesuai protokol kesehatan, ya. Kita berkumpul di sini
bukan karena kita menentang ya apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, tapi kita tetap harus memberikan lakukan panduan ya. Cuci tangan ya, ada hand sanitizer juga harus dipakai ya, salaman boleh gitu, tapi sering-sering cuci tangan ya. Kita tidak tahu virus itu datangnya, bisa lihat mungkin dari keadaan kita yang sakit, bisa juga yang kita tidak sakit. Allahu a'lam. Untuk itu terima kasih apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk pelaksanaan sholat dimulai pada pukul 7 kurang lebih 00 ya. Nanti kita masih ada waktu beberapa menit, kita takbiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wasyar'il harami wal halali, thumma salatullahi wa salami ala nabiyil mustafa tihani Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Lingkungan Komplek Rosmadaniyah beserta pengurus, yang kami hormati Ketua DKM Al-Qamar beserta pengurus, dan Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebelumnya kami akan menjelaskan tata cara. Mungkin sebagian ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa niatnya seperti apa, karena kalau misalnya niatnya tidak betul, maka segala amal yang kita lakukan maka akan batal. Contoh misalnya niat puasa bulan Ramadan, kita lupa niat puasa Ramadan sehingga menjelang subuh baru kita niat, maka tidak sah. Makanya apa? Yang pertama kali kita melakukan ibadah apapun, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah niat. Dan bagaimana niat untuk sholat Idul Fitri? Niatnya yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Kami ulangi, usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Lalu takbir. Takbir yang pertama tidak dihitung, Allahu Akbar, membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul, maksudnya iftitah. Takbiratul ihram yang pertama itu membaca doa iftitah. Ketika membaca doa iftitah baru dimulai Allahu Akbar. Itu takbir yang pertama, membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus setiap takbir diiringi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat pertama yaitu berjumlah 7 kali. Begitu seterusnya. Untuk pembacaan selanjutnya Al-Fatihah ya. Terus seperti salat seperti biasanya, salat fardu. Lalu rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua yaitu takbirnya 5 kali. Sama diiringi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu setelah sudah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, salam, lalu jangan beranjak dari tempat. Kita dengarkan khutbah, karena khutbah itu adalah penyempurna dari sholat Id, sama seperti sholat Jumat. Kalau kita tidak mendengarkan 2 khutbah, maka tidak sempurna sholat Jumat kita. Begitu juga dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kami ulangi, niatnya usolli sunnatul Idul Fitri rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Lalu takbir, membaca doa iftitah, lalu takbir 7 kali diiringi dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di rakaat pertama, dan rakaat kedua takbir 5 kali diiringi dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik puasa kita, semuanya yang kita lakukan dan juga pelaksanaan sholat Idul Fitri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة العيد الفطر رحمتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلواتكم خير تسوية الصفوف تمام الصلاة سوى اعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. صلي صلاة العيد الفطر ركعتين. الله أكبر. الله الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الحمد لله
الحمد لله الذي حرم الصيام يوم العيد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, dalam suasana pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada hari ini kemenangan umat Islam ini kita merayakan Idul Fitri, yakni hari yang penuh kegembiraan dan barakah. Sebab kaum muslimin telah menang dan lulus melewati ujian jihad akbar, perang melawan hawa nafsu di bulan balai latihan yaitu bulan Ramadan, dan pada saat yang bersamaan melalui hari-hari dengan sabar menangkal pandemi. Kita kaum muslimin disunnahkan atau dianjurkan dimanapun berada untuk mengagungkan nama Allah, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan tasbih sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun," yang artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, guna mengimplementasikan keberhasilan ibadah puasa, maka pada hari ini kita kembali kepada fitrah. Fitrah adalah asal kejadian, keadaan suci, dan fitrah adalah sesuatu yang universal. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrah adalah sesuatu yang inheren, berhubungan erat dengan jati diri manusia. Jati diri manusia adalah keberadaan umat manusia sebagai hamba Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sekaligus sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Al-Quran menghadirkan kisah penciptaan manusia yang terdiri dari dua unsur yang tarik-menarik, yaitu diciptakan dari tanah liat sebagai simbol kerendahan, stagnasi dan pasivitas mutlak, kemudian ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol dan gerakan tanpa henti yang mengajak manusia ke puncak spiritual tertinggi dan tiada batas. Setelah manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama. Kenyataan ini menunjukkan manusia diberi bekal tentang kebaikan bawaan yang terpancar lewat hati nurani. Sedangkan hati nurani adalah tanda-tanda dari dimensi ketuhanan yang bisa mengantarkan manusia untuk berproses atau becoming menuju Tuhan. Kebaikan ini dikenal dengan sebutan fitrah. Idul Fitri artinya kembali ke asal kejadian yang suci, bagaikan terlahir kembali karena sudah bebas dari jeratan belenggu. Dalam pandangan Imam Al-Qurtubi menafsirkan kata fitrah bermakna kesucian, yaitu kesucian jiwa dan rohani. Untuk itu manusia harus meneladani Nabi Muhammad SAW yang tercermin dalam Al-Quran. Manusia harus senantiasa melakukan proses evolusi, becoming, menjadi
dalam filsafat Islam, insan menuju Tuhan. Hanya dengan menjadi insan, manusia bisa memaksimalkan perannya sebagai hamba Allah yang Maha Pengasih. Ibadur Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, bangsa kita dan seluruh dunia masih sedang dalam menjalani ujian kemanusiaan. Pandemi COVID-19 kita lalui di bulan Ramadan sampai Lebaran ini. Total korban di seluruh dunia sudah jutaan orang, dan di Indonesia sudah puluhan ribu mayat. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena harus menghentikan produksi. Bahkan para pekerja informal yang jumlahnya sekitar 55,72% dari seluruh angkatan kerja Indonesia, banyak yang tak bisa lagi bekerja karena sarana umum banyak yang terhenti. Inilah saatnya kita mengaktifkan fitrah dalam diri kita untuk peduli kepada sesama. Dalam konteks saling peduli, maka sebagai umat Islam perlu merevitalisasi kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kandungan ajakan memuliakan tetangga diimplementasikan menjadi sebuah gerakan nyata, yaitu peduli tetangga. Bahwa di antara kita meningkatkan hubungan ketetanggaan yang solid dan kokoh. Bangunan solidaritas dan kohesivitas menjadi nyata dalam gerakan saling melindungi agar tidak tertular pandemi. Karenanya kita harus menjaga jarak fisik dan mengikuti protokol kesehatan. Bukannya kita tidak mengikuti pemerintah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh ketua lingkungan kita. Tapi di sini insya Allah terlepas dari zona merah. Hanya apa kita alhamdulillah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Pada saat yang bersamaan kita saling menjaga dan saling memenuhi kebutuhan keseharian pada kondisi ekonomi penuh keterbatasan. Jangan sampai diri kita tidak tahu jika ada tetangga yang kelaparan karena kemiskinan saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mari satukan langkah untuk membangun kohesivitas, yaitu kekuatan kelompok dalam rangka pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama. Spirit berbagi dalam kehidupan sosial dan bertetangga telah dilatih oleh puasa. Saat berpuasa, kita dimotivasi untuk berbagi buka puasa yang pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Namun tidak mengurangi orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Demikian juga pada akhir puasa, di awal hari Lebaran, kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebagai apa? Sebagai penyuci jiwa dari tindakan tak baik atau ucapan buruk dengan cara memberi makan kepada fakir miskin. Spirit ibadah berbagi dengan yang lain adalah unsur penting, bahwa ibadah yang baik jika selain karena mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala juga memberi kebaikan dan kemaslahan kepada hambanya. Disinilah kita diuji untuk mengimplementasi ibadah puasa kita yang bersifat individu kepada konteks sosial. Ramadan telah melatih mental kita dan membiasakan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amaliyah yang bersifat mahdhah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, i'tikaf, dan amal ibadah lainnya. Dan pada saat yang bersamaan Ramadan telah melatih dan membiasakan diri kita untuk dapat membina hubungan baik dengan sesama manusia melalui berbagai amaliyah yang bersifat sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita tunjukkan
indikator keberhasilan dalam meraih ketakwaan. Kita tunjukkan kesejatian diri yang fitri, yang senantiasa menebarkan cinta, kasih persaudaraan, kebersamaan, kemampuan menahan amarah, dan mampu memaafkan orang lain. Fitrah yang sesungguhnya adalah ketika takwanya bertambah, berarti peran serta kemanusiaan lebih baik, amal solehnya meningkat, dan semakin menjauhkan diri dari perilaku-perilaku maksiat atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Jadi kembali ke fitrah berarti kembali mendengarkan suara hati nurani yang paling dalam yang sudah kita jernihkan dengan berpuasa. Bersikap fitrah adalah berorientasi pada pemenangan ruh ilahi atas tanah lumpur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun dan membimbing kita untuk selalu menjaga jiwa kita agar tetap bertakwa dan berjalan pada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد.
اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Sallallahu alaihi wasallam.